Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang mesin pengolah kata atau Microsoft Word gitu kan. Nah, sebelum kita mempelajari ataupun praktek dalam sebuah penataan kalimat, kita sudah pernah membahas tentang fungsi-fungsi ini. Dalam satu grup ini ada apa aja sih gitu kan. Nah, untuk di file kita bahas lagi sedikit. Untuk di file ada save as, print, share, export, close, dan lain-lain. Nah, ini untuk perbedaan save dan save as kita terangkan dulu. Kita pakai inisial aja. Di sini contohnya saya punya file Microsoft Word. Dalamnya tuh ada kita Microsoft Word 1 aja lah. Nah, ini misalkan data diri kalian, nama dan lain-lain. Nah, lalu saya buka dan saya misalkan di sini ada pengeditan. Oh enggak. Misalkan ada saya mau edit nih, gitu kan. Pakai ini aja. Saya mau edit, misalkan edit. Nah, jadi ini kan dibuka, diedit, akan menambahkan foto misalkan di sininya. Nah, perbedaan save, kalau kita save, nah gini kan. Nah, jadi di Word misalkan kita buka, kita akan edit, misalkan menambahkan foto di data diri kita. Nah, kalau kita save ya, contohnya kita save. Nah, jika di save, nanti dokumen ini tetap satu jika save. Tapi kalau misalkan kita save as, maka di sini akan ada dokumen 1, dokumen 2, satu copy biasanya sih. Nah, jadi kalau di save, kita buka Word, edit, lalu ada dokumen 1 masih dengan format yang sama misalkan. Nah, ketika kita save as, maka format ini akan, dokumen ini akan double menjadi 2. Nah, perubahan yang kita edit bakal ada di dokumen yang baru di sini. Dokumen ini masih sama isinya sama yang pertama awal. Nah, gitu. Terus di home ada ini untuk menentukan gaya sebuah kalimat. Kita contohkan misalkan di sini nama saya Akmal Sabili. Nah, bisa diganti ini tuh. Kita pakai yang ini berubah kan. Nah, terus di sini saya ingin memposisikan ini di tengah, gitu kan. Bisa kalau misalkan kalimat udah terjadi atau udah bikin sebuah kalimat beberapa paragraf, maka blok aja kalimat yang ingin diketengahkan. Lalu kita pakai ini. Gitu ya. Nah, terus kita cari dulu misalkan di sini
kita cari dulu ya. Jadi ya udah ada kan, kita copy dulu untuk contoh. Nah di sini kan ada. Nah kita punya kalimat nih, gimana kita mau memperbesar? Maka kita di blok langsung ke sini. Nah gitu. Terus gimana sih untuk menghilangkan bold atau ketebalan ini? Kita bisa blok di sini. Kita klik B gitu kan. Nah gimana untuk memiringkan? Kita bisa blok langsung gitu. Nah terus di sini ada yang dinamakan ini untuk mengatur sebuah paragraf. Spasi bawah ini kita tandai ya. Nah ini dengan ini, jadi mengatur jarak paragraf 1 ke yang warna kuning gitu. Gimana sih? Coba lihat, kita blok. Jika udah ada kalimatnya, maka kita berikan tuh, misalkan jarak barisnya 1,5, maka kita ada 1,10. Nah ini untuk mengatur jarak. Jika ada 30, misalkan 3.0, nah ini bisa. Terus di sini ini fungsinya apa? Fungsinya untuk memberikan kotak gitu. Nah misalkan di sini kita bikin judul proposal, misalkan proposal pengajuan dana. Nah ini kan apa namanya, judul kan harus besar. Kita kembalikan dulu ya. Coba kita kembalikan. Proposal pengajuan dana SMK Karya Nusantara misalkan. Ini judul posisi itu harus menggunakan bold, tebalkan, dan minimal ya kita coba 620 boleh lah. Nah ini kita posisikan ke tengah. Nah di tengah ini kan, nah ini ada jarak nih. Harusnya kalau misalkan dari dosennya atau dari gurunya jarak ini misalkan harus 1 misalkan. Nah kita bisa klik, kita blok tuh 1 gitu kan. Nah gitu ya 1. Atau kita mau udah nggak ada ukuran nih, sini paling rendah misalkan 1.0. Nah boleh ke atasin gini, remove space after paragraph. Nah terus gimana sih cara untuk menginputkan sebuah logonya? Nah kita bisa buka insert picture, lalu kita bisa masukkan nih logo. Misalkan logo itu kecil aja, nggak usah terlalu besar. Nah terus di sini kita ada hadapkan dengan disusun, misalkan disusun oleh, nah gitu kan. Nah ini jangan di bold, ini biasa aja. Bisa menggunakan bold atau bold itu menggunakan itu atau Ctrl B. Nah kita paste, karena posisi ini kan di tengah, masih ini di tengah. Contohnya nama Akmal Sabili, kelas 10 tata boga. Nah 10 tata aja. Nah gimana sih cara untuk berubah ini nih, ini nggak terlalu mepet ke atas kayak judul. Nah kita bisa rubah di sini, misalkan kita kasih 1.5. lalu nah ini gimana sih untuk meratakan? Nah meratakan ini bisa kita hapus dulu untuk ke pinggir ya.
Lalu kita blok, kita bisa angkat ke sini tuh. Kalau ada leader gitu kan disusul oleh. Nah, gitu. Nah, terus di bawahnya kita bikin lagi kayak soalnya kayak misalkan alamat ya, SMK Karya Nusantara Cimaung 2021 misalkan gitu. Nah, ini posisinya masih di sini kan. Kita coba tengahin. Nah, kenapa ini di sini? Karena posisinya ada di ini. Nah, jadi ini penggaris dari mana sih tengah itu? Dari sini sampai sini. Nah, harus antara Cimaung. Nah, ini kita bold. Wis. Nah, kita bold, Ctrl B atau langsung juga bisa. Nah, kayak gini. Nah, ini telah selesai. Untuk materi Microsoft Word mungkin dicukupkan dulu sekian. Nanti kita bisa belajar lagi mengenal dengan Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.